warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Naila Hanifah dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya sedang berada di salah satu masjid yang bersejarah yang bernama Masjid Pesantren Cijaura, terletak di Cijaura, Margasari, Bandung. Untuk penjelasan lengkapnya, ikuti saya. Masjid Raya Pesantren Cijaura Margasari ini tepatnya terletak di Jalan Ciwastra nomor 221 Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Gaya bangunan ala Timur Tengah dengan kubah besar di atas bangunan masjid dan 4 kubah kecil di 4 sudut bangunannya mampu memperlihatkan kemegahan Masjid Raya Pesantren Cijaura Bandung. Kemegahan ini terlihat semakin indah karena adanya sebuah menara dengan puncak berbentuk kubah kecil dengan ukuran yang sama seperti kubah di 4 sudut, serta banyaknya jendela bergaya lengkung tapal kuda yang menghiasi di sepanjang dindingnya hingga lantai 3. Jika kita melihat dari struktur dan arsitektur, desain bangunan masjid tersebut menampilkan gaya pendudukan Eropa di Indonesia. Dan hal tersebut menampakkan jelas jika Masjid Pesantren Cijaura merupakan salah satu masjid tertua di Kota Bandung karena masjid ini telah berdiri tegak selama hampir 1 abad, tepatnya 98 tahun sejak pembangunannya. Masjid ini menjadi saksi bisu syiar Islam di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Masjid Raya Pesantren Cijaura Margasari, Bandung. Pimpinan Pondok Pesantren Cijaura, Haji Muhammad Asep Usman Rosadi, menceritakan bahwa bangunan ini didirikan sekitar tahun 1920-an silam. Kemudian tahun 1925, bangunan tersebut langsung difungsikan sebagai mushola yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dulunya bangunan ini didirikan oleh Abah Haji Abdul Syukur yang ingin membina keagamaan dari masyarakat setempat. Pengambilan nama Cijaura ini berasal dari nama daerah di sana. Tujuannya agar mushola ini dapat melekat di hati warga. Setelah itu, lambat laun Masjid Cijaura membawa misi dakwah, dan untuk menjalankan kegiatan tersebut, Abah Haji Abdul Syukur mencari sosok yang bisa menjadi panutan di sana. Lalu beliau memilih mantu yang juga merupakan seseorang yang beliau percayai untuk memegang amanah tersebut, yaitu Kiai Haji R.M. Burhan, yang merupakan cucu pendiri pesantren Kresek. Pada awalnya, Kiai Burhan berguru ke sejumlah pesantren, lalu mengajar di Cijaura sekitar 2 tahun. Nah, dalam menjalankan dakwahnya, Kiai Burhan ini berusaha untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat Cijaura yang pada saat itu masih sangat minim dalam menguasai agama Islam. Sehingga beliau melakukan dakwah di Cijaura dengan cara menunjukkan perilaku dan perbuatan yang dapat dilihat dan dicontoh oleh masyarakat awam. Dijadikannya Kiai Burhan sebagai sosok yang bisa menjadi panutan, menandai perubahan fungsi mushola menjadi sebuah pondok pesantren sekaligus pengembangan bangunan menjadi sebuah masjid pada tahun 1930. Beberapa waktu setelahnya, masjid ini semakin aktif mengadakan kegiatan, bahkan dijadikan sebagai posko pertahanan dari serangan Belanda di masa kedatangan sekutu tahun 1945. Lokasi ini dijadikan sebagai posko pertahanan karena dianggap kosong dari jangkauan penjajah. Ketika itu banyak pejuang-pejuang asal Jawa Barat singgah di masjid untuk melawan tentara Belanda di Bandung. Otomatis keberadaan pejuang-pejuang tersebut menjadi sasaran kemarahan Belanda. Setahun kemudian, pada hari Jumat tahun 1946, tepatnya pada bulan Ramadan, saat para pejuang dan warga tengah melaksanakan sholat Jumat, Belanda mendatangi lokasi untuk melakukan penyerangan menggunakan tembakan ke segala penjuru. Akibatnya, sekitar 200 syuhada gugur di masjid tersebut. Awalnya, para syuhada yang gugur ini dimakamkan di halaman masjid sebagai bentuk menghargai jasa para syuhada. Namun, pada tahun 1993, pemerintah Kota Bandung memindahkan makamnya ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Cijaura, yaitu Haji Muhammad Asep Usman Rosadi, bentuk makamnya memang tidak utuh karena saat awal gugur pun, para pahlawan ini ditembaki di satu lubang. Nah, setelah perang berakhir, bangunan masjid diperbaiki dan diperlebar sehingga mampu menampung jemaah dalam jumlah banyak. Luas area yang sebelumnya hanya 20 x 10 meter
diperlebar menjadi 40 kali 30 meter dan dibangun sampai 3 lantai. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Pesantren Cijaura memang masih terlihat sangat konservatif. Di sini terdapat kolam atau kubangan air di sisi depan dan sisi belakang pintu masuk masjid yang tujuan untuk menjaga dari najis. Untuk mengenang sejarahnya, bangunan asli dari masjid ini tetap dipertahankan. Sebuah sekolah juga didirikan di sekitar masjid ini sebagai sarana pendidikan inklusif yang siapapun bisa masuk. Kembali lagi kepada suasana masjid, di sini terlihat beberapa santri yang sedang mengambil air wudhu karena saya mengunjungi tempat tersebut bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Di sana saya juga menemukan beberapa kumpulan para orang tua yang sedang menunggu anaknya di sebuah asrama putra Pondok Pesantren Margasari Cijaura. Di belakang masjid tersebut terdapat bangunan yang merupakan asrama dari mahasiswa dan mahasiswi Pondok Pesantren Margasari Cijaura. Di samping asrama tersebut terdapat sebuah tempat perbelanjaan sederhana. Di sekitar masjid tersebut juga terlihat sebuah tugu pahlawan sebagai penghargaan kepada pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Demikianlah penjelasan tentang Masjid Pesantren Cijaura. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.